Halo guys, jumpa lagi dengan aku Desma Silvira. Nah, hari ini aku senang banget karena akhirnya aku bisa buat video lagi setelah sekian lama nggak buat video. Kurang lebih 2 bulanan lah aku nggak buat video. Jadi di video aku kali ini aku bakal menjelaskan, bukan menjelaskan ya, lebih ke cerita-cerita tentang perkembangan media massa di Indonesia. Tontonin sampai selesai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Desma Silvira dengan nomor IPM 21711024. Nah, sebelumnya tuh aku pernah buat video tentang dasar-dasar jurnalistik, materi-materi yang ada di dalam dasar-dasar jurnalistik. Kali ini aku bakal cerita-cerita sedikit tentang perkembangan media massa di Indonesia. Apa sih perkembangan media massa di Indonesia dari zaman dulu sampai saat ini, sampai di zaman kita atau di era kita saat ini. Nah, jadi sejarah perkembangan media massa di Indonesia itu dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangannya yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 90-an. Nah, media massa di Indonesia itu terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Lalu sebenarnya bagaimana sih perkembangan media massa di Indonesia? Nah, kita ulas satu-satu ya guys. Nah, yang pertama itu ada televisi. Televisi ini disebut-sebut juga sebagai contoh nyata nih dari perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi itu dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games 4 tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, sejak itu nih TVRI mengudara ke seluruh Indonesia. Di penghujung abad ke-20, semakin berkembangnya teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam transmisi siaran dan jumlah televisi swasta pun mulai bertambah di Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia dijangkau oleh siaran televisi. Merujuk data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia itu mencapai 523 stasiun televisi. Itu mencakup televisi swasta, nasional, dan televisi lokal. Nah, yang kedua itu ada radio. Jika dibandingkan dengan televisi, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang nih dan memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Batavias Radio Vereniging atau BRV. Pada masa kemerdekaan, tepatnya tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio yang bergabung dalam Perkaitan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK sepakat nih mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers, hingga tahun 2015, sama seperti televisi, jumlah stasiun radio di Indonesia itu mencapai 674 stasiun radio di seluruh Indonesia. Lanjut, yang ketiga, itu ada surat kabar. Sebagaimana seperti media massa lainnya, surat kabar ataupun majalah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2015 jumlah media cetak di Indonesia itu mencapai total 321 pers cetak baik yang diterbitkan secara harian, mingguan maupun bulanan. Nah, sekarang yang keempat itu ada majalah. Nah, majalah ini hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik itu bulanan maupun mingguan. Sebenarnya di Indonesia itu majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Clarin, lalu tahun 1913
39 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbitlah majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markoym Dejojo Hadi Suparto. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima ada tabloid. Nah, layaknya surat kabar dan majalah, tabloid juga merupakan bagian dari jurnalistik konvensional. Keberadaan tabloid ditandai dengan keberadaan perusahaan penerbitan majalah Tempo PT Grafitiverse dengan direktur utama ketika itu Erik F.H. Samola. Nah, lanjut yang keenam itu perfilman. Film dikenal dengan nama gambar hidup di masa penjajahan Belanda. Juga diperkirakan dibawa masuk oleh pedagang Cina. Ada beberapa sumber nih yang menyatakan bahwa pada tahun 1924 masyarakat Indonesia disuguhkan film Cina untuk pertama kalinya. Sejarah perfilman Indonesia itu mulai berkembang pesat pada era 2000-an. Nah, yang terakhir itu adalah internet. Internet ini mulai masuk ke Indonesia pada era 1990-an. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 itu mencapai 132,7 juta pengguna. Dalam waktu 2 tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia ini mengalami kenaikan sampai sebesar 44,6 juta pengguna. Nah, mengikuti perkembangan zaman di era digital seperti sekarang, beberapa stasiun radio, stasiun televisi, itu pun mulai memanfaatkan internet dalam metode penyiarannya. Nah, kehadiran internet ini juga memberikan dampak tersendiri nih bagi usaha penerbitan pers. Nah, perkembangan teknologi komunikasi yang merambah usaha penerbit pers menyebabkan alih bentuk surat kabar itu menjadi digital. Beberapa usaha penerbit pers tidak mampu nih menghadapi kehadiran teknologi baru. Para pengiklan itu lebih suka mempromosikan produknya melalui media digital. Nah, hal ini tadi nih yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan dari iklan yang selama ini menyokong pertumbuhan surat kabar konvensional. Beberapa usaha penerbitan pers bahkan mengalami kebangkrutan akibat si internet itu tadi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara di dunia. Nah, itu dia tadi guys beberapa ulasan perkembangan media massa di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.